Makanya kalau ke Ngagel itu 1 minggu saja kamu bisa menjadi homo. Aduh. Kalau menyimpang seperti ini itu kadarnya oke lah, bisa diubah. Kamu lihat apa, Bu? Ini loh Mbak, dari kemarin tuh aku selalu lihat di YouTube, di TikTok tuh banyak anak-anak yang melakukan pembulian. Oh iya? Dan itu dilakukan sama anak kecil, SD. Wah, gila. Iya, kayak gini nih. Masa sampai temennya dicolok gitu matanya? Ya Kan ampun, kasihan dikira ya. pentol apa dicolok ya? Ini pakai tusuk pentol loh Mbak, beneran. Serius? Iya, sampai temennya ini buta permanen gitu gara-gara Ya ampun. dicolok. Aduh, kasihan. Tapi emang sih kayak sering banget gak sih? Iya. Kamu kayak baca berita terus apa Betul. di YouTube banyak banget Iya. kayak gitu. Dan bahkan itu pelakunya banyak anak-anak. Ya gitu. ampun. Nah, itu kan ya bingung ya kenapa gitu. Astaga. Kasihan banget. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, Oke, aku mau sapa dulu nih teman-teman sober semuanya. Sebelumnya kenalin aku nih member baru. Betul. Iya. Dia pelanggan baru di sini. Kenalin, aku Rambo. Dan hari ini aku nggak sendiri ya, ditemenin sama Mbak Grace juga. Oke, halo. Teman-teman udah kenal aku sih. Oh kayaknya. iya, gitu ya. Halo, aku Grace. Terus tapi di sini kita nggak cuma berdua kan Mbak? Sama siapa lagi nih? Sama siapa lagi nih? Sama Bisa nih di spill. Oh ya, boleh. Selamat siang Bapak Enggar, halo. Selamat siang Rambu, selamat siang Grace. Halo Bapak. Oh, bener Bapak Enggar ya, Pak? Oh, iya, bener. bener, Kita iya. nggak salah orang loh. Ya, Apa kabar, Pak? baik. Puji Tuhan. Luar biasa. Oke. Sekarang Bapak kalau boleh tahu pelayanan di mana nih Pak? Kalau saya sih boleh jujur keliling saya. Oh keliling, seru dong keliling ya. Sambil healing. Iya. Iya. Jadi di tahun ini saya sudah tidak pegang semangat gitu. Jadi di kantor. Oh, Kantor oke. dana pensiun GKJW di Baratajaya sini dekat sini. dekat sini. Dekat Oh. ya. Makanya kalau ke Ngagel itu Tetangga lah, 5 langkah dari rumah. Kayak Rambo ya. berkedip aja saya. Teleportasi. Iya. Gitu. Tapi kayaknya berarti sering ya kayaknya Bapak yang melayani di Ngagel. Itu tergantung. Oh, tergantung ya. Tergantung minat sih ya. Kalau kangen dengan saya pasti saya. Tergantung viewers. Iya. Oke. Wah, Iya. berarti ya berarti kita Cukup sering ya Bapak berarti di sini. Ya cukup sering juga Iya. ya. Oh, Jadi iya, tidak harus melayani tapi juga sebagai jemaat Iya. beribadah di sini gitu karena relatif dekat sih. Iya. Berarti ini jalan kaki tadi, Pak? Oh, enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Naik andong tadi. Siap. Nah. Masih ada. Aman Iya, ya iya, andongnya. Iya benar. Jadi gini Pak, tadi itu kita lagi ini ya, kita curhat-curhat gitu ya. Iya. Jadi itu Oke. ada sebuah kasus gitu loh Pak. Kita tuh gitu. lagi resah gitu. Oh iya, resah dan Kayak- gelisah gitu. Iya Gitu betul ya. Pak. Kayak kenapa ya kok zaman sekarang tuh kayak banyak banget gitu penyimpangan, kayak banyak banget hal-hal yang Gaya hidup Nah. anak muda khususnya sekarang Oh tuh. iya. Pak. Gitu, iya. Kayak aduh, gitu banget gitu loh zaman sekarang gitu Pak. Menurut Bapak kayak gimana ya Pak? Apakah Iya. Bapak merasakan hal yang sama? Ya, memang fenomenanya semakin kesini tuh semakin memprihatinkan ya. Nah, Jadi sesuatu yang harusnya membahayakan jadi lelucon, jadi candaan gitu ya. betul Pak. Akhirnya banyak orang yang menjadi korban tetapi pelaku juga tidak merasakan tuh hal yang salah gitu. Karena sesuatu yang dianggap menyimpang itu sudah biasa gitu ya. Ini kan jadi gawat. gitu. Iya. Iya betul Pak. Makanya kita bersama-sama sekarang ini cobalah kenapa ya itu ya bisa terjadi gitu ya. Nah, sebelum kita cari tahu, Pak, Bapak mau minum apa ini, Pak? Ini kan warung nih. Iya. Masa iya kita nggak ada? Jadi banyak Sesuatu. semuanya nih Pak. Monggo silakan. Iya, betul, Pak. Bapak mau request apa ini, Pak? Ini ada satu yang kurang, Apa ini, Pak? kopi. Waduh, Mas Yonatan. Mas Gitu, Yonatan, mana Mas Yonatan? Ini pemilik warungnya namanya Mas Yonatan, Pak. Oh gitu. Iya, betul. Baik, Warga baik. juga di GKJ Ngagel. Gitu ya, sudah lama berupaya kayak gini nih. Ya, puji Tuhan lah, Pak. Ya begini-gini aja. Jadi dagangannya gini-gini aja ya, nggak berkembang juga. Ya, tapi oke lah. Bertumbuh dalam iman. Oke, Wah. terima kasih, mantap. Ya, Satu aja ini ya.
Itu ada. Ada banyak nih suntik. Kayaknya cuma satu stoknya, Bu. Iya. Oke. Aduh, ini aku kemeringet nih Mbak. Ya. Aduh. Oke. Mau ini. Silakan. Lemon atau peanut butter? Nah. Oh ya, kita boleh menyapa sobat Boleh, silakan Mbak. sobat apa? Sobat beriman. Sobat beriman dimanapun kalian berada, selamat bergabung dengan kita Podcast Warung Kepo. podcast Warung Kepo KPPM GKJ Jemaat Ngagel. Ya. Selamat bergabung. Asik. Nah, tadi kan udah disapa nih ya. Sekarang waktunya kita ngapain, Mbak? Tanya-tanya lagi. Iya. Kita kepo-kepo lagi. Oh gitu ya. Iya, Pak. Nah, tadi kan penyimpangan itu tadi, Pak. Nah, menurut Bapak itu apa ya, Pak, yang menyebabkan hal itu tuh bisa kayak marak gitu loh Iya, di karena akhir-akhir ini. penyimpangan sekarang kan banyak ya, Pak ya. Penyimpangan sosial, bahkan anak-anak sekarang tuh nggak tahu ya mereka tuh belajar dari mana. Kok ya membuli temennya sendiri dengan berbagai cara, dan itu ternyata ya merugikan sekali gitu buat temennya. Betul. Jadi memang kalau kita melihat makna dari menyimpang itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada beberapa, paling tidak ada 5. Dan di situ akan terlihat motivasinya, mengapa kok bisa menyimpang. Ya. Yang pertama, menyimpang itu bermakna menghindar. Jadi apa ya, kalau ada sesuatu dia pengen ada alternatif, misalnya mau menempuh jalan lurus kepingin cepet, kemudian ada jalan yang lain, kemudian menghindari jalan itu dan mengambil jalan yang lain. Jadi ada makna itu dari menyimpang gitu ya. Kemudian yang kedua, menyimpang itu juga istilahnya membelokkan diri. Ya, artinya sebenarnya bukan unsur kesengajaan, tetapi karena dianggap bahwa ketika dia harus menempuh jalan itu ada sesuatu halangan atau apa, sehingga saya harus berbelok gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini lebih ke arah apa ya, kesengajaan ya. Karena makna yang ketiga itu tidak menurut dengan apa yang sudah ditentukan. Misalnya ada peraturan, misalnya ada tatanan, sudah ada nih, sudah jelas, dan itu sudah disadari, tapi dia tidak mau menurut dengan itu. Dia pinginnya, wah ini nggak cocok dengan saya pingin jalan saya sendirilah gitu. Jadi lebih pada dia sadar bahwa itu ada peraturan dan itu dilanggar. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, itu kayaknya saya kesinggung dikit ya. Itu masih poin yang ketiga ya. Poin yang keempat itu lebih kesadaran yang meningkat ya. Artinya dia itu memang sejak awal punya motivasi mau menyalahi. Ya, entah apapun juga, di situ ada tatanan, di situ ada peraturan, entah itu ada atau tidak, pokoknya saya datang untuk menyalahi. Gitu. Mencobai gitu ya, Pak? Iya, pokoknya jadi sesuatu yang kayak alien lah gitu, sesuatu apa komunitas atau apa gitu. Dan ya. itu buat dia senang gitu kali ya. Iya, jadi memang sejak awal dia bawaannya wis aku kepingin jadi wong salah gitu. Itu. Nah, itu yang keempat tuh, bayangkan seperti itu ya. Nah, yang kelima ini memang menyeleweng. Jadi menyimpang itu menyeleweng, artinya dia tahu bahwa ada peraturan, dia tahu bahwa ketika menyimpang itu salah, tetapi di situ justru dia menemukan peluang bagaimana dia bisa menyeleweng. Gitu ya. Contoh misalnya korupsi. Nah, gitu ya. Orang yang korupsi di Indonesia ini bukan orang-orang yang istilahnya itu tidak tahu pendidikan loh. Tidak tahu apa itu arti korupsi, artinya merugikan. Tahu semua. Mereka juga tahu undang-undangnya, tahu hukumannya. Bahkan yang membuat undang-undangnya. Betul, bayangkan. Tapi menyeleweng dia. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa motivasi dari menyimpang itu macam-macam ya, paling tidak 5 hal yang sudah diungkapkan. Nah, yang jelas kita harus apa ya, melihat secara lebih jauh, kira-kira tindakan menyimpang yang dilakukan ini sejauh mana ya, apakah memang itu ada motif sebelumnya atau semacam
internalisasi dari pengalaman yang didapatkan di masa lalunya, atau karena sesuatu yang menjadikan dia merespon situasi kondisi yang harus begitu, atau jangan-jangan cuma ikut-ikutan. Nah, ini. Nah, sehingga dengan itu maka kita bisa memisah-misahkan, oh kalau menyimpang seperti ini itu kadarnya oke lah, bisa diubah. Tapi kalau sudah yang namanya lifestyle yang tadi diungkapkan Rambu, nah ini agak susah gitu. Karena udah jadi kebiasaan mungkin ya Pak ya. Sudah jadi gaya hidup. Berarti selain lingkungan, berarti keluarga pun juga berperan ya Pak ya dalam penyebab suatunya penyimpangan itu. Memang kalau kita lihat dari penyebab itu ada dua. Yang pertama itu dari faktor internal. Ya, faktor internal. Yang kedua faktor eksternal. Yang kalian ungkapkan tadi termasuk faktor eksternal. Iya, betul. Dan ditambah lagi bahwa ada satu faktor eksternal yang sangat dekat, sangat lekat, dan generasi milenial itu tidak bisa jauh dengan itu, yaitu gadget. Iya, saya bangun tidur itu langsung ngeliatnya HP. Jadi itu yang menjadi keprihatinan kita sekarang. Artinya faktor internal itu bisa saja berkaitan dengan terkait dengan diri sendirilah ya. Jadi terkait dengan siapakah status dia di keluarga, kemudian tingkat pendidikannya, kemudian wawasannya, kemudian bagaimana secara keimanannya, itu juga berpengaruh gitu ya. Termasuk juga bagaimana perkembangan di dalam kehidupannya sehari-hari, kira-kira sudah mendapatkan perhatian yang cukup atau tidak dari keluarga. Itu kan juga mendukung dalam perkembangan tidak hanya fisik tapi juga psikis ya. Itu secara internal juga demikian. Karena pada umumnya mereka yang memiliki kecenderungan menyimpang ini itu karena kuper. Bukan kurang pergaulan tapi kurang perhatian. Pernya beda. Iya. Gitu. Perhatian. Jadi orang tua, anak satu rumah memang, tapi tidak pernah ngomong. Ya, tidak pernah ada komunikasi. Apalagi kehangatan gitu ya. Jadi mereka ini akhirnya kompensasinya itu ya dengan perilaku menyimpang, mencari perhatian, karena mencari perhatian gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang seperti itu, ya bisa jadi seperti itu gitu ya. Penyebabnya karena itu gitu ya. Penyebabnya karena mencari perhatian. Adakah perhatianmu untukku? Berarti kalau gitu kita nggak boleh judge dia ya. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia seperti itu. Karena bisa jadi tebar pesona juga loh buat kalian gitu ya. Ketika mereka itu mendapat perhatian dari kalian gitu ya, wah mereka berbunga-bunga. Waduh. Mungkin nanti akan jadian. Lah ada bunga mami. Ya seperti itu lah. Betul. Ya itu bisa salah satu indikasi ya menyimpang ya. Itu menyimpang yang dalam tataran yang masih bisa lah untuk kita bawa untuk ke jalan yang benar gitu. Terus kita ingatkan lah gitu ya. Ya gitu ya. Ngomong-ngomong bicara bisa dibawa ke arah yang benar. Nah, mungkin Bapak pernah ini kali ada yang pernah konsul ke Bapak terkait masalah seperti ini, atau mungkin ada pengalaman pribadi, Pak? Pengalaman pribadi. Ini curhat berarti ya. Gimana, Pak, kalau kayak gitu? Ya, pernah sih beberapa kan begini. Teman-teman kita, saudara kita yang memiliki kecenderungan menyimpang itu kan ada beberapa indikasi ya, walaupun itu tidak absolut benar gitu ya. Tapi dengan gelagatnya ini kelihatan lah gitu ya. Contoh saudara kita ini memiliki kecenderungan tidak mau patuh gitu ya. Tidak mau patuh dengan apapun lah gitu. Kemudian yang kedua ini cenderung menjadi sosok yang kontradiktif gitu ya, yang istilahnya itu enggak mau menyatu dengan kebersamaan gitu, pinginnya sendiri apa gitu. Itu juga salah satu tanda sih. Kemudian juga
yang unik adalah bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang demikian ini kayak seperti memiliki dunia sendiri gitu ya, memiliki dunia sendiri. Dan bisa jadi karena itu mereka itu kecenderungannya untuk menyimpang itu sangat tinggi gitu ya, karena dipikirnya bahwa dunia itu milik dia gitu, bukan milik orang bersama gitu ya. Ya kita kan sekarang menghayati bulan ikum ini ya, itu susah itu ya, susah. Tapi bagaimanapun ya dia adalah bagian kita, mereka adalah bagian kita gitu, harus kita rangkul sih. Nah, harus kita rangkul. Iya, betul. Kalau misalnya rangkul sesama temen kan kadang itu ada nih Pak, rangkul dalam arti misalnya kayak kan tadi kan penyimpangan tentang perilakunya, tapi kan juga ada Pak, misal kayak penyimpangan seksual kayak gitu. Nah itu tuh sebuah termasuk dalam itu juga ya Pak, penyimpangan misalnya kayak internalnya juga bermasalah, akhirnya dia mengalami penyimpangan seperti itu. Atau itu sebuah penyakit atau cuman ya karena lifestyle lagi itu Pak? Baik, kalau saya ungkapkan ya, menurut saya nih, kalau penyakit sih ya bisa ke arah sana, tapi bukan ya. Kalau lifestyle itu oke, karena memang ketika dia memiliki apa ya, habitual ya, kebiasaan yang menyimpang, maka itu suatu ketika kalau dibiarkan itu juga bisa menjadi gaya hidup ya. Dan gaya hidup itu menyangkut pada mentalitas. Mentalitas itu sudah menyangkut semua ya, pola pikir, bagaimana dia bersikap, sampai bagaimana dia menentukan jalan hidupnya gitu ya. Dan yang dipilih jalan hidupnya adalah apa? Menyimpang itu. Kan parah kan ya. Gitu ya. Jadi termasuk juga penyimpangan secara seksual gitu. Memang kalau kita cermati ya, salah satu penyebabnya tadi kan sebelum saya ungkapkan ya, internal, faktor internal. Dan faktor internal itu yang paling kuat adalah krisis identitas. Ya, krisis identitas ya. Jadi untuk mengamati teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya kecenderungan menyimpang itu sebenarnya mudah saja, karena selain mereka minta perhatian, mereka juga memiliki karakter itu ya kalau saya bilang ya seperti anak-anak gitu. Apa yang dia inginkan harus dituruti, dipenuhi. Itu kan karakter anak-anak ya, belum berkembang. Nah disitulah sebenarnya mereka ini sulit untuk menemukan siapa jadi diri identitasnya itu gitu. Sehingga dengan adanya kita yang ada dalam satu persekutuan ini, dalam satu gereja ini, membantu opo carane teman-teman kita, kemudian saudara-saudara kita yang demikian ini. Nah kecenderungannya memang akan mencari sesuatu alternatif tadi, salah satu yang apa menjadi makna itu ya, makna menyimpang itu. Dan bisa saja disorientasi seksual itu menjadi jalan yang ditempuh gitu ya, supaya dia menjadi orang yang nampak, menjadi sosok yang bisa diperhatikan dan lain-lain gitu. Seperti itu. Dan pernah saya suatu ketika ngobrol sama teman, kebetulan asalnya dari Jakarta, dia dulunya di Surabaya, terus sekarang pindah berkarir di Jakarta yang cukup sukses begitu. Dari pembicaraan kami itu ada hal yang mengejutkan begini. Enggar, saya mau menjamin kamu kalau ke Jakarta 1 minggu saja kamu bisa menjadi homo. Bisa gitu ya Pak? Iya. Bilang gitu. Iya. Terus gimana Pak tuh? Jadi waktu itu saya cukup kaget, kok bisa ya? Artinya bahwa teman saya ini bisa menjamin bahwa dia itu mampu untuk meyakinkan seseorang untuk yang tadinya normal menjadi disorientasi gitu ya. Akhirnya dia ragu gitu. Apakah saya apakah saya itu juga menarik saya akhirnya ngacai. Waduh. Begitu kuatnya pengaruh memang. Kalau kita dalam kondisi yang lemah, apalagi secara spiritual kita nggak kuat begitu ya. Wis jarang nang gereja,
persekutuannya gak tahu teko gitu. Waduh. Kering kan Iya. kita, akhirnya ya mudah saja kita akhirnya terbawa seperti itu. Dan saya juga akhirnya sepakat dengan apa yang diungkapkan teman saya ini, karena ketika orang-orang yang menuju pada tantangan misalnya di kota seperti Jakarta begitu tidak siap, akan tergerus. Salah satunya juga terkait dengan ini gitu ya, terkait dengan orang bisa menjadi disorientasi gitu. Berarti kembali lagi ke diri kita sendiri ya Mbak, karena kita bisa memposisikan diri gitu dan menyadari gitu, oh ini salah, tapi kadang orang-orang tuh salah ya diterabas saya gitu ya Pak ya. Iya. Menormalisasi gitu ya. Betul. Ya. Tadi kan Bapak bilang kalau yang udah kayak gitu penyimpangan, jarang ke gereja gitu kan. Nah, apa kabar Pak kalau misalnya dia tuh pelayan Tuhan gitu, dia rajin tiap minggu misalnya gitu ya, jadi pelayan Tuhan, entah itu apapun itu, ikut aktif lah ya terlibat di situ. Terus dia tetap melakukan hal seperti itu Pak. Gitu ya. Ada. Pernah menemui? Sepertinya ada. Jangan-jangan saya. Nah, tidak ada di sini kok Pak, aman. Iya, kecenderungan menyimpang itu saya kira siapapun lah. Ya, siapapun bisa mengalami hal ini tanpa terkecuali ya. Tanpa memandang status, derajat, strata sosial masyarakat, tingkat pendidikan, latar belakang agama, suku, siapapun bisa. Siapapun akan bisa terjangkiti. Ya, artinya ketika perkembangan kepribadian itu dalam tataran tertentu belum selesai dengan itu tadi, ada krisis identitas, ada problem yang mungkin terkait dengan pengalaman masa lalu yang buruk misalnya. Contoh keluarga broken home. Ya, contoh mengalami kekerasan fisik, mengalami kekerasan seksual. Itu kan membawa dampak buruk sampai dia bertambah umur lah gitu ya. Nah, ketika dia belum menyelesaikan itu, maka itu akan menjadi gangguan tersendiri dalam perkembangan hidupnya. Tidak hanya keseharian saya kira, tapi juga mental dan spiritualitasnya juga agak sedikit terhambat gitu, karena dia harus mengurusi ini dulu gitu. Kalau ini sudah selesai baru semuanya akan baik gitu. Nah, tentu kalau itu menerpa pelayan ya akan mengganggu ya, akan sedikit menghambat kinerja pelayanan yang dilakukan ya. Baik secara mandiri dirinya maksudnya, atau secara komunal, kolektif, kolegial gitu ya. Ya, jadi hambatannya untuk dirinya sendiri, untuk rekan sepelayanan, dan juga untuk seluruh jemaat gitu ya. Gereja juga mengalami semuanya. Iya, hambatan, pengaruh dari itu. Sehingga intinya bagi teman-teman atau dulur-dulur kita, saudara kita yang demikian ini, ya harus kembali sadar ya. Apakah yang saya lakukan ini menyimpang atau tidak gitu ya. Itu jadi kesadaran ini kuncinya. Nah, caranya menyadarkan itu gimana Pak? Ya, pakai kita tepok. Ayo sadar digenggam. Waduh. Atap mata saya. Waduh. Enggak gitu ya. Ya, enggak. Ya, jadi kita ya sebagai saudara seiman ya, sebagai orang yang dianggap saudaranya dalam lingkungannya, dalam persekutuannya, itu ya harus mengingatkan. Ya. Lupa kalau diingatkan enggak bisa, ya diingatkan terus gitu ya. Yang namanya perbuatan baik, niat baik itu jangan berhenti hanya 1 kali 2 kali, ya harus terus kita lakukan supaya teman-teman kita ini istilahnya itu terselamatkan. Kembali masuk dalam kerajaan surga. Itu perangkat kita juga gitu loh, supaya mereka ini kembali itu harus secara sederhana begitu sih, karena teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya kecenderungan menyimpang ini memang butuh partner untuk mengimbangi, dalam rangka untuk reminder ya, dalam rangka untuk terus menjadi monitor gitu ya, keberadaan dirinya, harus diingatkan bahwa yang dilakukan itu sudah benar atau masih menyimpang gitu ya. Betul. Itu seperti itulah. Dalam tataran sederhana. Ya kalau tataran tinggi memang kita perlu ya untuk berhubungan dengan psikolog atau siapalah orang yang memang
ahli dalam kejiwaan iya, gitu betul. ya. Ya kalau kita mungkin itulah ya seperti itu. Ya mungkin karena siapa lagi kalau bukan kita. Nah, Belum Iya. tentu mungkin dari keluarganya mungkin maaf, mungkin ada yang broken home atau gimana kan dia bingung ya caranya. Iya. Aku harus gimana ini, aku jadinya bingung salah arah. Nah, Siapa lagi kalau bukan teman-temannya, Iya, teman iya. sepelayanan seperti itu. Ya, itu cara yang sederhana. Pertama, yang kedua, ya memang kita punya kesediaan diri, paling enggak waktu lah. Biasanya teman-teman kita, dulur-dulur kita yang begitu itu, yang punya kecenderungan menyimpang ini agak apa ya, introvert ya, agak apa gitu ya, agak mencari dunianya sendiri gitu, susah untuk bergaul dengan yang lain. Maka ketika mereka ini mempercayai pada salah satu dari kita, mari kita sediakan diri bagi mereka, paling tidak untuk mendengar. Oke. Ya, karena bisa jadi ketika mereka itu memberikan, memaparkan keluhannya, pengalaman hidupnya dan lain sebagainya, maka kita pun juga akan tahu, oh ternyata yang menjadi penyebab teman-teman kita atau dulur-dulur kita ini cenderung menyimpang karena ini. Oh, dulu pernah dimarahin sama orang tuanya, hampir dia menyerah atau Iya. patah semangat atau apa misalnya gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu dan akhirnya treatment yang kita berikan selanjutnya akan tepat gitu ya. Oke. Jadi kan obat itu diberikan ketika analisa dan diagnosanya Wah, benar. siap. Dokter. Ya, jadi seperti Waduh, siap. Walaupun nggak belajar dokter, nggak Iya, pendidikan dengan dokter, tapi kita mendengar Betul. gitu. Mungkin nggak dari keluarga aja, mungkin biasanya mungkin ini Pak, masalah percintaan. Nah, itu kan masuk juga. Iya kan, Mbak? Waduh. Masalah percintaan ini agak susah ini. Iya kan, Mbak? Ada yang seperti Iya, itu. iya. Karena susah untuk memprediksi kapan datangnya gitu. Waduh, Dan cinta itu tidak bisa disalahkan. kayak lagu. Kayak lagu ya. Iya. Hubungannya apa ini? Hubungannya bagaimana ini tentang cinta ini? Ya mungkin karena dia mungkin dulu nih pernah sama pasangannya sebelumnya dan itu salah ya. Akhirnya dia ya cari perhatian ke orang lain dengan mungkin ganti-ganti pasangan. Nah, itu kan mengganggu juga, Pak. Mengganggu dirinya dan mungkin orang lain juga jadi ikut, kok ini anak ini kok gonta-ganti. Mungkin sebelumnya toksik gitu Iya, jadinya toksik, Iya, Pak. iya. Iya, gitu. Ya betul, itu harus kita apa ya? Harus kita ingatkan, harus kita dampingi. Karena ketika kita membiarkan teman-teman kita, dulur-dulur kita demikian itu, maka dia akan banyak lagi berulah gitu ya. Untuk istilahnya itu lebih pada pelampiasan ya, dari sakit hati, dari pengalaman buruk yang pernah dirasakan. Mungkin dia punya semacam apa ya, semacam cita-cita ya, trauma. Pokoknya yang aku alami harus dirasakan semuanya. Balas dendam. Iya, jadi pemuda nakal semuanya harus berhati-hati. Aduh, bahaya. Ya, jadi harus kita apalah ya, harus kita antisipasi sih teman-teman kita gitu ya. Syukur-syukur kita juga menjadi semacam apa ya, volunteer gitu ya. Wah, siap. Ya, kalau kamu masih mau menjadi apa bagian dari kami, ayolah kita berbuat baik. Kalau kamu baik, aku mau kok sama kamu. Volunteernya di situ. Ya, untuk menyelamatkan satu orang maka kita harus berkorban ya. Gitu ya, jadi ya. Ada maksud tersendiri. Selubung ternyata. Enggak itu adalah. Yang penting kita mendampingi ya. Yang penting kita mendampingi. Kita dengan terus ikhlas, tidak punya tendensi tertentu ya. Maksud baik kita supaya teman-teman kita sadar bahwa apa yang dilakukan itu menyimpang, apa yang dilakukan itu salah gitu. Iya sih, Pak. Oke. Bener-bener. Jadi dapat insight baru nih aku. Nah, jadi tadi kan udah diingatkan, habis itu didengarkan. Baru kita treatmentnya nanti seperti apa? Iya. Dampingi. Betul. Oke, gitu. Ya. Keren. Jadi kayak gimana Bu? Terinspirasi? Jadi banyak pembelajaran baru nih aku sekarang. Oh ternyata gini ya. Kalau nanti berarti kalau ada temanku yang seperti itu nggak boleh menjauh, Mbak. Iya, justru tambah kita deketi. Iya. Kamu kenapa? Gitu ya. Jangan malah dijauhi. Iya, oke lah. Siap. Oke. Besok ya Bu ya? Kenapa? Targetnya. Ayo.
Ya, Pak, ini monggo loh Pak, boleh Iya, Pak. ini boleh diminum ya? Saya tadi cuma minum. Ada bawa gini kok. Waduh. Ya. Sudah diingin itu Pak. Iya. Mari. Kita juga minum deh. Saya juga deh. Sampai kedengeran gitu ya. Ya, jadi kita ini sebagai gereja. Gereja itu kan kumpulan orang-orang percaya. Tidak boleh pandang bulu. Ya, artinya mungkin kita sebagai manusia itu pinginnya bagaimana kalau isinya orang gereja itu orang-orang baik saja, kan? Surganya penuh nanti Pak. Iya, atau orang-orang suci semuanya gitu ya. Nggak bisa begitu karena bagaimanapun gereja itu harus menjadi wahana, menjadi tempat hadirnya tanda-tanda kerajaan Allah ya, terwujudnya kasih, sukacita, kebenaran, keadilan dan damai sejahtera. Oleh karena itu bagi siapapun ya istilahnya harus merangkul, harus merengkuh. Terutama bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang punya kecenderungan menyimpang ini, nggak boleh dijauhi, ya harus itu dirangkul, direngkuh gitu. Soalnya Rasul Paulus sendiri juga mengingatkan pada kita, terutama di Roma ya, Roma 2 ayat 9 kita buka ya gitu Pak ya. Saya buka dulu ya Pak. Boleh. Ini kan podcastnya ini kan Kristen ya, jadi harus ada ayatnya gitu. Roma berapa tadi? Ya Roma 2 ayat 9 sampai 11 gitu ya. 9 sampai 11. Ya. Oke. Udah ada tuh di situ. Oke, ya baik. Nah, di situ Paulus sebenarnya ingin mempertegas bahwa semua orang itu sama di hadapan Tuhan. Ya. Dan Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Pada waktu itu konteksnya adalah orang Yahudi dan non-Yahudi. Ya. Yang jelas bahwa di hadapan Tuhan semuanya adalah istimewa. Gitu, tanpa terkecuali. Nah, karena ini maka semangat kita kepada saudara-saudara kita yang punya kecenderungan menyimpang ini ya harus tetap kita. Iya, karena mereka juga saudara kita. Ya, seperti itulah. Iya, karena seingat saya itu ada ayat gitu Pak. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Benar ya Pak ya? Apalagi itu. Nah, itu. Jadi intinya itu di situ. Siap. Ya. Dengan kita mengasihi sesama juga kita kan mengasihi yang menciptakan kita ya kan Mbak ya? Iya betul. Iya. Betul. Iya. Saya kira. Wah, dalam ya ini. Sedalam apa sih Bu? Sedalam apa cinta kepadamu? Jangan ke aku Bu. Oh iya, jangan. Baik, seperti itulah. Tapi berarti di Alkitab berarti ya memang apa ya Pak? Apakah ada suatu pernah ada contoh gitu Pak, kayak penyimpangan tersebut gitu Pak? Ya pernah pernah. Jadi misalnya Sodom dan Gomora. Ya betul. Gitu kan. Kemudian ada di kitab-kitab nabi-nabi itu kecenderungan yang seperti itu gitu. Walaupun memang di Alkitab kita itu tidak secara lugas gitu ya diungkapkan perkembangan bangsa-bangsa yang kemudian disertai oleh Tuhan ini juga melakukan kecenderungan yang istilahnya itu sebenarnya sekarang nggak boleh, tapi waktu itu karena memang kondisi ya incest. Jadi dengan keturunannya itu kemudian beranak pinak gitu ya, tapi memang kondisinya seperti itu gitu ya. Yang jelas untuk mempertahankan hidup ya, untuk bisa terus keturunannya ini bertumbuh dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk yang konteks sekarang saya kira itu semua sudah berubah ya, karena zaman berubah, maka kita pun ketika melakukan sesuatu ya harus sesuai dengan konteks kita gitu ya, konteks kita sekarang. Dan konteks kita sekarang itu ada di bumi Indonesia gitu ya. Betul. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Ketika kita masih berada di konteks Indonesia, maka nilai, norma, adat, tradisi yang berlaku di Indonesia ya harus kita patuhi. Ya harus kita taati. Ya harus kita hormati begitu.
Nah, memang ini menjadi challenge kita, saya kira menjadi generasi muda ya. Karena apa? Karena sejak awal kita ini memang punya legacy ya, legacy dosa, punya warisan dosa ya. Ya kita Warisannya warisan kok dosa. gini ya? Kalau warisan uang sih apa? Ini warisannya dosa. Dan tahu nggak kalian bahwa kejatuhan manusia dalam dosa ya, kisah Adam dan Hawa itu karena ketidaktaatan ya. Jadi kecenderungan menyimpang itu sudah Dari awal menjadi natur manusia gitu. Waduh. Ya, jadi paling tidak harus kita sadari di dalam diri kita pun itu ada, Iya. ya kan? Misalnya kalau disuruh orang tua dulu kan kita pernah ya Iya. untuk apa istilahnya nggak melakukan atau Iya. masih menunda setelah itu itu saya sekali. nah itu. Aduh, malu. Jadi intinya itu di dalam diri kita potensi untuk menyimpang itu ada. Sudah ada. Iya. Karena itu. Tinggal dilanjutkan atau enggak Nah, gitu ya. Sikapnya gimana? Ya, tinggal itu semakin meningkat, Iya. Nah, kemudian menjadi gaya hidup, Iya. atau kita sudah menyadari bahwa itu keliru. Ah, gitu. nah. Aduh, Saya jadi sindir-sindir nih. semakin menusuk gitu ya. Ya ampun. Ya. Iya sih, ya ampun. Tapi emang dari hal kecil Bu ya. Kalau Bisa- tidak diantisipasi dengan baik, jadi ya mengganggu kehidupannya dia juga dan orang lain. Ya, Betul. makanya di Matius 3:2 Oh, kita buka itu lagi kan, nih Pak. iya, itu iya. kita Saya- diingatkan itu ya. Belum ngelontok Alkitab soalnya, Pak. Jadi apa di situ? Itu peringatan itu di situ. Matius berapa Pak tadi, Matius Pak? 3:2. Oh, Matius 3:2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, Waduh. Aduh, Betul. ya. Wah, dekat sekali nih. Iya. Makanya yang saya ungkapkan tadi, yang namanya kesadaran itu perlu. Iya. Sebab kalau kita tidak kembali kepada jalan yang benar, maka ya itu yang berlaku gitu. Iya, Pak. Wah, Sudah ini waktunya saya untuk bertobat. Enggak, saya enggak bilang begitu ya. Tapi bagaimana kita ini mencoba untuk ini loh, pentingnya kita ini menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang taat. Jadi kalau kita bersama-sama ini menaati apa yang sudah ada, jadinya itu enak gitu. Jadinya damai. Iya. Jadinya itu sukacita gitu ya. Damai ya, Pak? Iya. Coba kalau kalian tuh melanggar terus misalnya. Iya. Jadinya apa? Resah, Pak. Nah. tuh, iya. tuh. Jadi Iya. ya paling tidak kita lah jadi contoh. Contoh yang hidup gitu ya. Saya itu pernah melanggar loh. Melanggar itu nggak enak. Nah, itu kita berikan kesaksian itu kepada saudara kita ya, teman-teman kita yang punya kecenderungan menyimpang itu. Oke. Itu. Betul, Pak. Ya. Bertobat dulu, Bu. Ya ternyata dari penyimpangan yang tadi kita gede itu kan bermulai dari hal yang Kecil. Ternyata gitu ya. Setelah kita gali-gali gitu. ya Ternyata dari situ, Bu. ya seperti itulah. Tapi emang suatu apa ya, Bu ya? Memang sikap kita sih harus yang benar-benar kita tegas sama diri kita Iya, sendiri. betul. Ya. Walaupun ada nature ya penyimpangan-penyimpangan itu, tapi kita harus ayo nggak boleh gitu. Iya. Karena saya juga gitu kok, Pak. Kadang sudah tahu salah, masih aja diulangi lagi. Nah, Kadang itu kita tuh nyari kayak batas-batas aman gitu loh, Pak. Kayak misal Iya. kayaknya misal kayak waktu sekolah gitu ya, nyontek gitu, tapi kan ini demi kebaikan gitu, misalnya kayak gitu Pak, atau berbohong, wah ini demi menyelamatkan gitu, Iya, menyelamatkan demi kebaikan teman ini. misalnya kayak gitu. Kadang tuh kita mencari kayak pembenaran kayak gitu Pak. Nah, maksudnya baik tapi dengan cara yang salah gitu, Betul. Pak. Itu ya, Iya. bohong demi kebaikan. Betul. terkadang itu seperti Menyimpang untuk sebuah hal yang baik. dinilai baik, ya menurut kita baik gitu loh. Ya. Nah itu termasuk dosa berarti Pak? Wah, kalau saya mau menyimpulkan seperti itu, mungkin lebih mengarah itu tidak benar. Tidak benar. Kalau dosa atau tidak itu kan Tuhan yang menentukan ya, artinya kadarnya dosa itu seperti apa. Tetapi itu tidak benar ketika
apa yang sudah dinyatakan Tuhan tidak diperkenankan Tuhan, dan jalan yang kita lalui itu sebenarnya kita tahu itu salah, tapi mengapa kita terus lakukan, berarti itu kan kita sudah punya apa ya, maksud kesengajaan untuk melakukan itu, gitu ya. Karena kita tahu sebenarnya itu salah, gitu kan. Betul, biasanya gitu. Ya terkadang itu tamparannya juga lebih keras. Tapi tidak begini. Mengapa kita ini mencari ya tadi alternatif atau sesuatu yang menurut kita itu baik padahal itu tidak baik, ya. Kita tahu bahwa manusia itu senantiasa memilih jalan itu ke arah yang tidak diperkenankan Tuhan. Karena itu memang berkaitan dengan erat keinginan daging dan nafsu duniawi. Ya, kalau nanti kita sudah dikuasai ke sana, maka arahnya sudah jelas, maka kita akan menuju pada kehidupan yang membawa kebinasaan. Nah, sebenarnya Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita itu untuk menata. Dengan adanya peraturan, dengan adanya perintah mengasihi, itu sebenarnya kita mau ditata supaya hidup kita itu lebih baik, gitu ya. Hanya saja kita ini selalu ya itu punya saja alasan untuk apa istilahnya, untuk mengingkari, untuk tidak taat dan lain sebagainya. Itu tadi pembelaan-pembelaan itu ya, yang kita anggap bahwa itu baik. Mari kita kembali, kita lihat apa sih yang menjadi maksud Tuhan, mengapa Tuhan memberikan perintah ini kepada kita, gitu ya. Nah, alergi terhadap perintah itulah, alergi terhadap peraturan itulah yang harus kita coba ya, kita sadari. Perintah itu ada untuk apa? Untuk kebaikan kita. Betul. Aturan itu ada untuk apa? Supaya tidak hanya kita, tetapi masyarakat yang lebih luas, komunitas yang lebih luas, persekutuan yang lebih luas, ya gereja kita ini ya juga menjadi baik. Iya, Pak. Berarti kalau misalnya Pak sudah kecemplung, nah buat tobat lagi itu nggak apa-apa ya Pak? Kadang itu kan kita kayak sudah insecure, takut, aku udah melakukan banyak hal, nanti kalau balik ke Tuhan gimana ya gitu. Gimana Pak? Biasanya yang insecure begitu kita harus tanggap, kita harus tahu. Bisa jadi yang bersangkutan tidak berani untuk menyatakannya, akhirnya menarik diri. Entah jadi person yang mengasingkan diri atau apa. Nah, kita yang harus mendekati. Kita harus memberi support, memberikan semangat. Kita yang harus membangkitkan lagi apa yang menjadi kegairahan hidup, harapan, motivasi, supaya teman kita yang merasakan terpuruk ini kembali bangkit, gitu. Berarti akan selalu ada kesempatan untuk hal-hal baik ke depan. Selalu ada kesempatan, selalu ada kesempatan. Ya. Siap. Waduh, ini sudah kayaknya udah banyak banget. Sudah banyak. Udah sekali. Kita pokoknya yang pertama kita harus bertobat. Intinya apa dulu? Saya nggak tahu kalau kalian juga mengalami itu. Makanya ini kita tanya kan, make sure. Jadi ini semacam istilahnya kesaksian begitu ya, atau curhat begitu ya. Betul Pak. Bisa jadi Pak. Kita ubah aja cara podcast curhat. curhat. Nanti saya yang banyak curhatnya nanti takutnya. Oke deh, silakan. Siap gitu ya Bu ya. Jadi buat sobat-sobat di rumah, sobat dimanapun kalian berada, kita udah banyak banget belajar tentang penyimpangan tadi. Jadi buat teman-teman yang ada nih sekitar teman-teman kalian yang melakukan penyimpangan tersebut, jangan dijauhin. Jadi ayo kita dekati, ayo kita ingatkan dia, terus ayo kita dengarkan apa sih sebenarnya yang buat dia itu melakukan hal-hal seperti itu. Terus setelah kita dengerin dia curhat, terus habis itu coba kita tanggapi kayak, coba deh kamu kayak gini. Misal saran-saran yang bisa membangun, dan itu pun harus ya pastinya sesuai Alkitab gitu kan. Jadi yang akhirnya kita bisa memanggil dia gitu. Jadi supaya dia, ayo kita beribadah lagi, ayo kita melayani Tuhan lagi, ayo kita bisa bersama-sama gitu. Supaya nantinya Tuhan bisa sama-sama berkenan pada kita gitu teman-teman. Jadi balik lagi, lihat dulu kembali gitu perintah Tuhan. Jadi misal aku pun juga seperti itu. Jadi misal kayak apa-apa kita coba cari-cari alasan gitu, mau nggak
nggak nuruti perintah Tuhan, mau coba menyeleweng gitu kan. Tapi coba kita lihat dulu, kita baca Alkitab lagi. Sebenarnya Tuhan itu mau apa sih di kehidupan kita? Tuhan tuh mau apa? Mau hidup kita tuh seperti apa? Tuhan tuh pasti sudah menempatkan, sudah menyediakan hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan sudah curahkan buat kita, supaya kita tuh bisa menjadi berkat buat orang lain, supaya kita tuh juga bisa menjadi teladan juga buat orang lain. Amin. Seperti itu. So tetap pantengin terus podcast Warung Kepo di episode selanjutnya. Tetap like, share, dan komen. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.